Pahlawan muda Islam, kisah Ali bin Abi Thalib di Perang Uhud. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan paling setia. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, dan juga salah satu dari 4 khalifah yang diterima oleh semua umat Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang berani, jujur, adil, dan berilmu. Ia juga memiliki kecakapan dalam bidang militer, politik, dan sastra. Dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib banyak berjasa dalam membela agama Allah dan membantu dakwah Nabi. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan Ali bin Abi Thalib adalah Perang Uhud. Latar belakang Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi, 7 Syawal 3H. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah Perang Badar, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud merupakan balas dendam kaum musyrikin atas kekalahan mereka di Perang Badar. Kaum musyrikin mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang, termasuk 200 kavaleri dan 15 wanita yang bertugas untuk menghasut dan menyemangati prajurit mereka. Pasukan musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang, termasuk 50 kavaleri dan 50 pemanah. Pasukan muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Perjalanan Perang Uhud. Perang Uhud dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Talha. Utsman bin Talha adalah pemegang panji kaum musyrikin. Ia berulang kali menantang berduel sehingga Ali yang menjawab tantangannya. Ali berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan melepaskanmu hingga Allah menyegerakanmu masuk neraka dengan pedangku, atau Allah menyegerakanku masuk surga dengan pedangmu." Maka keduanya saling menyerang hingga Ali berhasil menebas kakinya hingga putus. Utsman pun terjatuh sampai auratnya tersingkap. Ketika Ali hendak menghabisinya, Utsman berkata, "Aku menyumpahmu dengan nama Allah, jangan bunuh aku, demi kekerabatan kita." Maka Ali berpaling dan tidak menghabisinya. Rasulullah bertakbir. Setelah itu, pertempuran berlangsung sengit antara kedua belah pihak. Kaum muslimin berhasil mendesak mundur kaum musyrikin hingga mereka meninggalkan perkemahan dan harta rampasan perang mereka. Namun, sebagian dari pasukan muslimin, terutama pemanah yang bertugas menjaga Bukit Ainain di belakang pasukan muslimin, tergoda untuk mengambil harta rampasan tersebut dan meninggalkan posisi mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, yang saat itu masih menjadi komandan kavaleri musyrikin, untuk menyerang dari belakang dengan bantuan Ikrimah bin Abu Jahal. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslimin kacau balau dan banyak yang gugur syahid, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan tersebar kabar bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kaum musyrikin pun berusaha untuk mencari jenazah Nabi dan memenggal kepalanya sebagai bukti kemenangan mereka. Syahidnya paman Nabi, Hamzah dan 70 orang pasukan muslim. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Ia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tahun 7 sebelum hijrah, dan dikenal sebagai pribadi yang berani, tegas, dan pemberani. Ia mendapat julukan Asadullah, Singa Allah, dan Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada, dari Nabi Muhammad karena kepahlawanannya saat membela Islam. Dalam Perang Uhud, Hamzah berperan sebagai salah satu komandan pasukan muslimin. Ia berhasil membunuh 2 orang bangsawan Quraisy, yaitu Utbah dan Syaibah, dalam duel 1 lawan 1. Namun, ia juga menjadi sasaran utama dari musuh, terutama Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang dendam karena Hamzah telah membunuh ayah dan saudaranya di Perang Badar. Hindun menyewa seorang budak bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan imbalan kebebasannya. Wahsy adalah seorang ahli lembing yang memiliki ketepatan tinggi dalam melempar senjatanya. Wahsy mengintai Hamzah dari balik batu besar dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melemparkan lembingnya. Ketika Hamzah sedang sibuk bertempur dengan musuh lain, Wahsy melemparkan lembingnya dengan kuat dan mengenai perut Hamzah hingga tembus ke punggungnya. Hamzah pun terjatuh dan meninggal syahid di medan perang. Peran Ali bin Abi Thalib dalam Perang Uhud. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari sedikit sahabat yang tetap setia dan berjuang di sisi Nabi Muhammad ketika pasukan muslimin mengalami kekalahan. Ia menggantikan Mus'ab bin Umair, yang gugur syahid, sebagai pemegang panji pasukan muslimin. Ia juga berusaha untuk mencari Nabi di tengah-tengah kekacauan, dengan tekad untuk membela Nabi hingga akhir hayatnya. Ia berkata,
aku tidak melihat ada gunanya lagi hidup jika Nabi telah gugur. Ali menghancurkan sarung pedangnya dan menyerang sambil menerobos musuh hingga berhasil mendekati Rasulullah. Ali merupakan salah satu orang yang tetap menjaga Rasulullah saat itu. Ia mendapat 16 luka pada hari itu. Ali bin Abi Thalib juga ikut serta dalam pengejaran pasukan musyrikin setelah perang Uhud berakhir. Nabi Muhammad menyiapkan beberapa sahabat secara sukarela untuk mengejar pasukan musyrikin, guna menyelidiki pergerakan mereka. Nabi Muhammad berkata, "Pergi dan kejarlah musuh, selidikilah apa yang mereka lakukan. Jika mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan menggiring unta-unta mereka, maka mereka hendak menuju Madinah. Jika mereka sudah meninggalkan kuda dan menunggangi unta-unta mereka, maka mereka hendak kembali ke Mekah." Panji pasukan muslimin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan muslimin berjalan hingga sampai pada daerah Hamraul Asad. Di sana pasukan muslimin berkemah dan Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat menyalakan api pada malam hari. Hal ini membuat pasukan musyrikin takut dan memutuskan untuk kembali ke Mekah tanpa menyerang Madinah. Kesimpulan, Perang Uhud adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menguji iman dan kesabaran kaum muslimin. Dalam perang ini, Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan kesetiaannya sebagai sahabat Nabi Muhammad. Ia berjuang dengan gagah berani dan tidak meninggalkan Nabi meskipun dalam keadaan terdesak. Ia juga ikut serta dalam pengejaran pasukan musyrikin untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak gentar dan tidak patah semangat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu pahlawan muda Islam yang patut dicontoh dan dihormati oleh umat Islam sepanjang zaman.